Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat jumpa lagi dengan kami. Mudah-mudahan sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, tidak kurang suatu apa. Bibit bawang merah sebelum ditanam kita pangkas pucuknya ya, agar cepat keluar tunas. Dalam pemangkasan ini ada ukuran tertentu. Bawang merah setelah panen ini disimpan sekitar 3 bulan itu sudah dapat tumbuh ya, tapi lebih cepat lagi tumbuh kalau sudah diistirahatkan sekitar 4 bulan itu lebih cepat tumbuh. Dan cara pemangkasan juga ada bedanya ya. Yang 3 bulan itu kita harus pangkas lebih banyak, agak ke bawah sedikit. Kalau masa istirahat yang 4 bulan ini penyimpanan dalam 4 bulan itu hanya pucuknya saja, jadi hanya lebih sedikit kita pangkas gitu. Pemangkasan yang lebih sedikit ini ada maksudnya karena setelah tanam biasanya itu disemprot dengan herbisida pratanam yang sistemnya kontak ya. Jadi kalau lebih cepat tumbuh kemudian disemprot dengan herbisida pratumbuh yang sistemnya model kontak ya. Jadi kalau sudah tumbuh kena herbisida kontak nanti akan terbakar putih-putih gitu ya, daunnya jadi putih terbakar. Jadi kita pangkas sedikit saja. Yang masa istirahatnya hanya 3 bulan itu akan lama tumbuhnya. Jadi kalau yang 3 bulan itu setelah tanam itu tumbuh setelah biasanya 1 minggu ya. 1 minggu itu baru tumbuh tunas. Kalau yang 4 bulan biasanya 4 hari sudah tumbuh tunas. Jadi kita pangkas sedikit saja karena nanti kalau cepat tumbuh kena herbisida pratumbuh nanti akan terbakar ya. Jadi kita pangkas sedikit saja yang 4 bulan. Jadi bibit yang lebih baru yang 3 bulan kita boleh pangkas agak banyak ya, agak ke bawah sedikit. Ini karena bibitnya masih baru 3 bulan. Ini sudah 7 hari ini ya, baru tumbuh sebegini. Jadi untuk penyemprotan herbisida pratumbuh itu harus sebelum tumbuh tunas ya. Kalau sudah tumbuh tunas apalagi panjang seperti ini nanti akan terbakar daunnya ya. Itu kalau herbisida kontak seperti Gold Oak. Adapun yang lain juga ada yang sistemik roll, itu tidak masalah ya kalau yang jenis roll. Ini sudah 7 hari setelah tanam tumbuh seperti ini sepanjang ini, dan nih saatnya kita pupuk yang pertama karena kemarin belum kita kasih pupuk dasar. Jadi ini kita kasih pupuk yang pertama, ini kita pakai ini kita kasih pupuk berimbang NPK 1616 Pak Tani, atau yang lain juga bisa ya, yang pupuk berimbang ya. Dan kita kasih ini obat dapur untuk dalam tanah ya. Ini untuk mencegah jenis orang-orang, untuk hewan-hewan yang memakan akar atau hewan yang terbang-terbang itu ya. Nah, biasanya untuk yang pertama kali seperti ini, apalagi ini panen yang kedua kemarin ya, ini menginjak yang ketiga. Jadi untuk sisa-sisa kutu-kutu merutu itu banyak sekali yang bisa menimbulkan jenis penyakit seperti gerandong.
atau penggerak daun ya, agar tidak betah, tidak kerasan. Ini mencegah atau minimal bisa mengusir kutu-kutu ya. Kita campur 3 bahan ini, PK Mutiara 16 16 16 dan Posca Plus juga 16 16 16 dengan obat tanah tadi ya. Ini kita masih pupuk perimbang untuk pertama kali, pupuk pertama. Kita pupuk pertama kali di umur 12 hari, karena kemarin tumbuh rata itu sekitar 10 hari ya. Ini sudah memasuki umur 18 hari. Ini kita akan pupuk yang ketiga. Untuk pemupukan yang ketiga ini tidak seperti yang kemarin ya. Pupuk untuk pertumbuhan yang ketiga ini memasuki fase generatif. Ini karena kemarin terlalu cepat pertumbuhan, ini banyak yang moler. Tapi moler sebetulnya adalah karena penyakit ya. Ini kita cabut saja daripada menular ke samping-sampingnya. Akan lebih baik kalau dicabut saja, karena kalau dia tetap tumbuh akan menular ke samping-sampingnya ya. Kalau biasanya moler yang disebabkan oleh bibit yang cacat itu nanti akan mati sendiri ya. Tapi kalau karena penyakit kadang tumbuh sampai besar ya, jadi bisa mengganggu sampingnya, akan menular. Sebetulnya untuk saat ini itu sudah memasuki musim kemarau ya, tapi kemarin curah hujan sangat tinggi, jadi kita kuat di fungisidanya. Sebetulnya ini pertumbuhan juga bagus, tapi lebih sempurna lagi kalau bibitnya itu sudah memasuki 4 bulan ya. Ini kemarin 3 bulan, jadi ini pertumbuhan kurang pesat ya. Untuk anakan lebih sedikit. Ini tadi yang moler kita cabut banyak sekali nih guys. Untuk yang ketiga ini kita pakai pupuk 15 10 20. Ini komposisi lebih tinggi di N dan K ya. Untuk P nya dikurangi, karena P kalau terlalu tinggi nanti unsur K tidak mudah untuk diserap ya. Untuk pupuk yang ketiga ini kita pakai pupuk grower dari Mutiara Tawon. Ini hijau ya, berwarna hijau. Ini nanti kita campur dengan sisa yang kemarin, ada Mutiara Tawon yang berwarna biru. Ini ada 3 kilo, kita campurkan saja. Ini kita kurangi ya yang unsur P nya, karena nanti kalau terlalu vigor nanti batangnya atau daunnya jadi empuk, nanti akan rawan juga terhadap penyakit. Ini nanti juga akan kita tambahkan dengan KNO3 merah untuk memasuki masa generatif, di mana ini adalah untuk persiapan untuk pembentukan buah ya. Ini dari umur 18 nanti 23 25 itu nanti sudah masa berbuah. Di umur 25 hari itu adalah bekal dari pupuk yang di hari ke-18 ini ya.
itu dia dimanfaatkan hingga umur 25. Selanjutnya untuk di umur 30 hari itu adalah bekal dari pupuk di umur 23 atau 25-an ya. Jadi nanti umur 25 kita tutup untuk bekal selanjutnya. Jadi umur 25 ke atas itu adalah pupuk dari pupuk yang di hari ke-25. Jadi nanti akan beda lagi ramuan jenis pupuknya ya. Dan setelah tanaman kita subur, kita tentu juga menjaganya dari hama. Untuk sipermetrin kita pakai bento untuk kutu-kutu terbang. Untuk ulat kita pakai chlorprenapir dari Arjuna. Ini saat ini masih belum banyak ulat ya, karena masih banyak curah hujan tinggi. Jadi untuk cover itu mati kena hujan. Karena banyak kutu-kutu kecil-kecil, ini kita tambah dengan ini ya, Forza dengan bahan aktif fipronil. Karena kutu-kutu kecil itu juga membawa penyakit ya, itu seperti gerandong atau kadang orang bilang itu orek-orek, itu penggerek daun itu ya. Tapi ini untuk kutu-kutu yang penyebar orek-oreknya ya. Ini untuk orek-oreknya kita pakai ini yang sudah terserang ya, tapi ini tingkat ringan. Nanti kalau parah ada lagi yang lain. Untuk penggerek daun itu kalau sudah parah juga agak susah juga ya untuk memberantasnya ya. Oke, ini untuk fungisida kita hanya pakai ini Mansat dengan bahan aktif. Untuk penjagaan kita selalu pakai Mancozeb ya. 1 2 3 4. Ini kita pakai biasanya kalau 3 tidak 3 ya 4 ini ya. Untuk fungisida ini selalu kita kasih walaupun musim kemarau atau penghujan ya, apalagi musim penghujan. Walaupun tanaman itu tumbuh itu bisa kena jamur guys. Pertama kali kita masukkan yang bubuk, yang kemudian ini yang cair ya, ini bento. Kita kasih 20 ml. Ini bahan aktif sipermetrin. Saat kemarin ini hujan agak sering ya, tapi ternyata untuk kutu-kutu banyak sekali. Ini kita kasih ini Forza kita kasih 20 ml. Ini bahan aktif fipronil, ini kita kasih 20 ml. Selanjutnya ini untuk penggerak daun, atau orek-orek ya, ini kita pakai Abamectin dengan Bamek. Ini adalah bahan aktif Abamectin. Kita kasih 15 ml. Sebelum kita pakai kita kocok dulu ya, untuk menghindari pengendapan. Kita kasih 15 ml. Untuk masa 15 hari ke bawah itu untuk penjagaan dari penggerak daun itu sangat penting ya. Bawang merah masih muda, umur 25 hari ke bawah, 15 hari ke bawah, itu sangat menentukan untuk besok di masa tuanya ya. Jadi kita harus serius dalam penjagaan, penyemprotannya dan pemupukannya agar bisa maksimal.
bulat. Kita ini pakai klor penapir dengan Arjuna ya, ini kita kasih 25 mili, kita aduk rata. Ini kita harus pakai ember dulu ya, nanti kita masukkan ke tangki kemudian ditambah air juga diaduk lagi biar merata ya.